Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Ibu. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Desi? Baik Ibu. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih. Kita akan presensi. Silahkan dicek kanan kirinya apakah ada temannya yang tidak hadir pada pagi hari ini. Bagaimana? Ada Ibu. Hadir semuanya? Muawana belum hadir Ibu. Oh, belum hadir. Oh, ini sudah chat Ibu, katanya sedang terkendala sinyal. Oh Ya, iya. nanti semoga bisa segera menyusul ya. Kehadiran ada yang tidak hadir, yang lainnya alhamdulillah sehat. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara membuat teks eksposisi yang benar dan kalian sudah bisa menyelesaikannya dengan baik. Maaf sebelumnya jika nanti suara itu tidak terdengar, nanti kalian bisa tulis di kolom chat Zoom ini atau nanti bisa di grup WhatsApp ya anak-anak. Ibu lanjutkan, hari ini kita akan belajar dengan materi baru. Materinya nanti tentang teks anekdot. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Oke, bagaimana? Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah Ibu. Sekarang sampun Ibu. Ya, Bu. Oke, alhamdulillah sudah kompak. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks eksposisi dan kalian sudah bisa mengerjakannya dengan baik. Hari ini kita berlanjut dengan materi baru. Di sini, apakah teman-teman pernah menyaksikan pertunjukan komedi? Bagaimana, Fania? Apakah pernah nonton pertunjukan komedi? Pernah Bu. Pernah nonton di mana? Di YouTube. Di YouTube. Oke, coba yang lain. Gimana dengan Nabila? Apakah pernah nonton juga? Nah, Bu, Kamu nonton di mana? di TV sama di YouTube. Oh, di TV sama di YouTube. Karena kemajuan teknologi, jadi anak-anak bisa nonton, bisa di TV ataupun bisa di YouTube dengan handphone kalian masing-masing. Kemudian setelah kalian nonton itu, hal apa saja yang disampaikan oleh para komedian tersebut? Silahkan dijawab. Setelah kalian nonton di YouTube atau di TV, apa hal yang disampaikan oleh para komedi tersebut? Gimana, Andini? Biasanya itu komedian itu menceritakan gimana? Sindiran dan juga kritikan, tapi sindiran kritikan itu bisa menghibur penonton. Begitu, Bu. Ya, jadi mengenai sindiran ya. Selanjutnya, Nurulita, gimana? Pas kamu nonton komedi, biasanya mereka menyampaikan apa? Menyampaikan hiburan Ibu, lucu-lucuan. Lucu-lucuan ya, betul sekali. Jadi bikin happy ya kalau nonton komedian itu. Next, selanjutnya ada lagi yang mau menyampaikan, monggo. Silahkan. Gimana dengan Desi? Ini senyum-senyum kenapa? Sudah dijawab semua teman-teman Sudah Ibu. dijawab semuanya. Oke, kita lanjutkan. Jadi di hal yang disampaikan oleh komedian itu biasanya ada yang berupa sindiran. Tentunya itu dikemas dengan hiburan, lucu-lucu kata si Rolita. Jadi hari ini kita akan belajar cerita-cerita lucu yang beredar di masyarakat. Ini mengenai sindiran, hiburan, serta kritikan.
Jadi ini dia, kita belajar teks anekdot. Teks anekdot itu teks lucu yang tersebar di masyarakat, bisa nonton juga di YouTube ataupun di televisi. Nah, hari ini kita itu belajar pada KD 3.6 itu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Tujuan belajarnya apa? Tujuan belajarnya itu supaya anak-anak bisa memeriksa isi struktur teks anekdot, kemudian peserta didik dapat menelaah struktur teks dalam anekdot. Ketiga, ada peserta didik dapat menyimpulkan kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Jadi materi kita hari ini mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Kemudian mengenai metodenya hari ini ada penugasan berupa diskusi kelompok, kemudian nanti ada presentasi, bisa perwakilan, kemudian dilanjutkan dengan penugasan mandiri yang akan diberikan untuk kalian kerjakan di rumah sebagai penugasan serta penguatan. Oke, kita yel-yel dulu biar semangat pada pagi hari ini, biar makin semangat. Ketika nanti Ibu mengatakan sudah siap belajar hari ini, kalian jawab semangat belajar. Bisa ya? Oke, gimana? Bu. Bisa ya? Oke, siap. Kita coba ya. Sudah semangat belajar hari ini? Semangat belajar. Oke, hebat sekali. Kalian harus semangat ya buat yang jangan ngantuk. Jadi kita harus semangat. Mau yang mau haus boleh, sambil minum juga boleh. Oke, jadi di sini ada sebuah teks. Ibu akan kirimkan linknya. Sebentar, di chat Zoom-nya ini. Kalian bisa buka. Kalian bisa buka dengan handphone atau laptop kalian. Terkirim ya? Terkirim, Bu. Silahkan untuk dibuka dulu. Silahkan dibuka dan dibaca selama 2 menit ya. Dibaca dulu. Silahkan dibaca dulu. Oke. Bagaimana, sudah selesai dibaca? Bagaimana Erlita, sudah dibaca? Saya belum selesai, Bu. Oke. Ya, diselesaikan dulu. Ibu kasih waktu 1 menit lagi ya. Oke. Sudah 1 menit. Sepertinya kalian sudah selesai membacanya. Jadi di sini ada sebuah teks, ini berjudul Profesi Anak-anak Ibu Penjual Kue. Di sebuah depan gedung ada seorang bapak jaksa yang bertanya kepada ibu tua penjual kue. Di sini ada percakapan, sudah berapa lama ibu jualan kue, kemudian si ibu menjawab sudah hampir 30 tahun, Pak. Bapak jaksanya kemudian, terus anak ibu kemana? Kenapa tidak ada yang membantu? Ibu penjualnya menjawab, anak saya ada 4, Pak. Anak saya yang pertama ada di KPK, kerja di KPK, kedua di Polda, ketiga di Kejaksaan, dan yang keempat di DPR. Jadi mereka semua sibuk, Pak. Bapak jaksanya tentunya menggelengkan kepala. Kok bisa seorang ibu penjual kue, bukan berarti Bapak jaksanya merendahkan ya, kok bisa anak-anaknya itu kesemuanya bisa bekerja di KPK, Polda, bahkan di Kejaksaan juga. Kemudian Bapak jaksanya ini mengatakan pada hadirnya menyertai beliau, meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anak-anak sukses dan jujur, tidak korupsi.
Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah, kata Bapak Jaksa pada rekan beliau. Kemudian Bapak Jaksa ini bertanya lagi pada ibunya, apa jabatan anak ibu di Polda, KPK, Kejaksaan, dan DPR? Ibunya menjawab, sama, jualan kue. Jadi di sini sangat berbeda sekali dengan bayangan si Bapak Jaksa. Bapak Jaksa itu membayangkan bahwa keempat anak dari ibu ini tuh bekerja di KPK dan Polda. Tapi ternyata sama-sama jualan kue, gitu. Kemudian di sini dari teks yang sudah Ibu berikan ini, menurut kalian apa yang kalian peroleh dari teks yang sudah tersedia di sini? Tanggapan kalian, ataupun nanti ketika kalian bisa mendapatkan, oh ternyata teks anekdot itu seperti apa? Silahkan. Bisa di sini ada Fania, bisa? Silahkan. Bagaimana Fania? Apakah ada biru? Oke, kita lanjut aja ke Desi. Silahkan bagaimana tanggapanmu dengan teks ini? Baik, Ibu. Menurut saya, teks tersebut menunjukkan bahwasannya masih banyak koruptor di Indonesia, Bu. Oke, ada lagi? Silahkan kamu bisa nunjuk satu teman kamu untuk juga memberikan tanggapannya. Silahkan, Desi. Ada Erlita. Ya, silahkan, Erlita. Bisa disampaikan tanggapannya? Ya, Bu. Menurut saya, anekdot teks yang ditampilkan ini itu berisi bisa jadi hiburan, tapi juga sindiran dan kritikan. Nah, hiburannya itu karena lucu begitu, Bu. Jadi dikiranya itu anak-anak penjual kuenya itu punya jabatan penting di tempat-tempat kerjanya, Ya, tapi betul. ternyata jualan kue juga begitu. Terus untuk sindiran dan kritikannya itu seperti yang disampaikan Desi tadi tentang korupsi. Seperti itu, Bu. Menurut saya begitu. Terima kasih, Erlita. Jadi di sini disampaikan ada sindiran dan juga kritikan ya. Lanjut satu lagi, Erlita, bisa tunjuk satu temannya. Andini, Bu. Andini, oke. Lanjut di Andini. Oke, Bu, menurut saya ini juga kurang lebih sama kayak Mbak Erlita. Ini awalnya berupa sindiran gitu mengenai kayak KPK, Polda, Kejaksaan gitu. Dan ternyata semua anak-anaknya hanya berjualan kue. Berarti endingnya itu hiburan. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Andini. Tadi disampaikan sama juga dengan Erlita bahwa ada sindiran dan hal yang lucu di sini. Ya, jadi di sini Ibu dapat simpulkan bahwa dari penjelasan kalian itu, anekdot itu adalah sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, itu beredar di masyarakat. Kemudian anekdot ini tuh seperti yang Erlita sampaikan bahwa teks anekdot ini menyampaikan kritikan dan sindiran. Tentunya tidak disampaikan secara kasar, tapi disampaikan tadi sebelum teksnya itu berupa teks lucu. Jadi sindirannya itu tentunya tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Kemudian teks anekdot ini bisa berdasarkan cerita sebenarnya dan juga cerita rekaan. Tentunya nanti ditambahkan unsur-unsur rekaan dari penulisnya. Kemudian kita belajar di struktur, Ibu akan jelaskan secara singkat mengenai strukturnya. Yang pertama ada abstraksi, ini adalah gambaran awalnya tadi di kalimat awalnya. Kemudian orientasi, ini akan mengarahkan pada peristiwa utama, ada krisis atau komplikasi, ini hal yang mengundang tawa, ada reaksi, reaksi ini tanggapan dari tokoh tersebut, bisa sikap yang mencela atau menertawakan. Terakhir, ada kode atau simpulan. Lanjut di kaidah kebahasaan, tentunya di kaidah kebahasaan itu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kemudian kalimat retoris menggunakan kata hubung waktu,
Kemudian menggunakan kata kerja aksi, serta ada juga yang menggunakan kalimat perintah, serta menggunakan kata seru. Jadi pada teks anekdot itu tidak selalu ada kata seru juga, bisa juga menggunakan kata kerja aksi. Ini penjelasan singkat dari teks yang sudah ada tadi sebelumnya. Nanti kalian bisa melakukan penguatan lagi dengan membaca di buku paket kalian masing-masing. Ya, selanjutnya kita akan ada tugas kelompok ya, anak-anak. Silahkan buat kelompok masing-masing 3 siswa. Ini sesuai presensi saja. Pertama nanti ada Nurulita, Erlita, sama Andini, dan seterusnya. Kemudian kalian analisis struktur teks anekdot pada teks yang tersedia. Ibu akan kirimkan. Ibu akan kirimkan linknya. Sudah terkirim ya, anak-anak? Sudah, Bu. Udah, Ibu. Nanti kalau suara Ibu kurang jelas, kalian bisa tulis di room chat ya. Silahkan sesuai bersama dengan kelompok, kalian diskusi dengan breakout room nanti, atau kalian punya WhatsApp grup kelompok, silahkan tentukan analisis struktur teks anekdot pada teks berikut. Silahkan Ibu beri waktu 20 menit untuk diskusi dengan kelompoknya. Silahkan. Gimana kelompoknya Andin yang pertama? Sebentar, Bu. Belum selesai, tinggal sedikit. Oke, diselesaikan ya. Mungkin bisa dibuat simpulnya nanti kelompok kamu yang presentasi. Dan untuk yang lainnya nanti silahkan untuk memberikan tanggapan setelah kelompok yang presentasi selesai. Nanti setiap kelompok lain memberikan tanggapan minimal 1 pertanyaan. Untuk menunggu kelompok pertama, kelompoknya Andin untuk Ibu ingin coba. Oh, sudah ada. Ibu tidak mendengarkan suaranya, mohon. Ibu ini udah selesai, apakah dipresentasikan sekarang? Boleh, silahkan Andini, kelompoknya Andini yang pertama untuk presentasi ya. Yang mau presentasi siapa, Andi? Saya, Bu. Oke, silahkan ya kamu presentasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat. Di sini diperintahkan untuk mengelompokkan struktur. Nah, kelompok kami sudah bekerja sama, sudah mendiskusikan yang pertama abstraksi. Nah, abstraksi di sini terdapat pada kalimat, di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Itu merupakan bagian abstraksi ya teman-teman. Lalu yang kedua, struktur orientasi. Di sini terdapat pada kalimat, saya heran dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk,
tidak pernah mau berdiri, kata Tono kepada Udin. Udin ogah-ogahan menjawab pertanyaan Tono. Udin beranggapan bahwa masalah yang dibicarakan Tono itu tidak penting. Lalu struktur yang ketiga, krisis. Nah, krisis ini terdapat pada kalimat, namun Tono tetap meminta agar Udin mau menerka teka-tekinya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Jawab Udin merasa jengah. Ternyata jawaban Udin masih juga salah. Menurut Tono, dosen yang juga pejabat itu tidak bersedia berdiri, sebab takut kursinya diambil orang lain. Lalu struktur yang keempat ini reaksi. Reaksi ini terdapat pada kalimat, mendengar pernyataan Tono, Udin menanyakan apa hubungan antara dosen dan pejabat. Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain, ungkap Tono. Lalu struktur yang terakhir ini koda, terdapat pada kalimat percakapan Udin. Udin kebingungan dengan penjelasan Tono. Ketika ia paham, Udin menertawakannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 sudah presentasi, kelompoknya Andin dan teman-teman. Selanjutnya silakan untuk kelompok lainnya untuk menanggapi. Silakan Erlita. Bisa ke izin kamar mandi ya. Selanjutnya silakan kelompok lain untuk menanggapi. Kelompok 2 ada Fania. Mau menanggapi kelompok pertama? Saya, Bu. Silakan. Sebelumnya untuk kelompok 1, presentasinya sudah sangat bagus, sudah sangat kompak. Tapi yang ingin saya tanyakan, unsur sindiran di dalam teks anekdot itu ada di bagian mana ya? Silakan kelompok 1. Jadi Nurulita kelompok 1 juga kan, silakan bisa membantu menjawab. Gimana Bu, di tempat saya putus-putus. Oh, putus-putus, mohon maaf. Apakah yang lain juga putus-putus? Ya Bu, tadi suaranya Fania itu putus-putus. Suaranya Fania putus-putus. Untuk Fania bisa diulangi, mungkin bisa off-cam sebentar juga nggak apa-apa untuk menyampaikan. Kalau sekiranya sinyal baik, bisa on-cam. Silahkan. Baik, Bu. Tadi saya memberi apresiasi untuk kelompok 1 karena penampilannya sudah cukup baik. Kemudian yang ingin saya tanyakan, unsur sindiran apa yang terdapat dalam teks anekdot tersebut? Terima kasih. Dari Fania, silahkan untuk kelompok pertama. Bentuk sindirannya di bagian mana? Pertanyaan. Silahkan mau Andin atau Nurulita yang ingin menjawab. Sebentar Bu. Oke, Ibu akan bantu share screen-nya. Oke, ini teksnya.
Silahkan Nurulita. Nurulita boleh di bagian mana untuk sindirannya? Sebentar, Bu. Kalau menurut saya yang ini, Bu, menurut Tono, dosen juga pejabat itu tidak bersedia berdiri sebab takut kursinya diambil orang lain. Tadi Nurulita mengatakan bagi dosen jika pejabat itu tidak bersedia berdiri sebab takut kursinya diambil orang lain. Betul seperti itu? Bagaimana anak-anak? Mohon maaf, apakah suara ibu bisa terdengar dengan baik di sana? Di tempat Terdengar, terputus-putus, Bu, Dengar, tapi Ibu. terdengar sekarang. Mohon maaf ya, di sini sinyalnya kurang stabil. Padahal ibu sudah mencoba untuk mencari tempat yang sinyalnya stabil karena mungkin karena mendung di sini, sedang mendung jadi mempengaruhi sinyal. Baik, tadi Bu Rita disampaikan bahwa di bagian dosen dan pejabat. Mungkin dari teman yang lain, dari kelompok lain ada yang mau juga mengusulkan. Apakah tepat bagian itu atau punya pendapat yang lain? Silakan di kelompok 3 ya. Kelompok 3 ada di sini Nabila. Apakah setuju dengan jawaban Bu Rita atau punya yang bagian lain yang ada unsur sindirannya? Betul Bu, saya setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Nurulita. Sindirannya itu terdapat pada kalimat dosen yang juga pejabat itu tidak bersedia berdiri sebab takut kursinya diambil orang lain. Terima kasih. Jadi ini teman-teman yang lain juga setuju ya bahwa di bagian sini ini adalah bentuk sindirannya. Tepat sekali. Jadi pada teks ini disampaikan ada kritikan bahwa para pejabat itu yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatannya. Tujuannya apa? Tujuan yang ingin disampaikan tentunya bukan hanya untuk menyindir para pejabat yang tidak mau atau takut kehilangan jabatannya, akan tetapi jauh lebih dari itu, yaitu agar para pejabat sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masanya sudah habis, hendaknya para pejabat itu dengan legowo bersedia digantikan oleh orang lain seperti dari dosennya ini. Itu tidak mau berdiri karena dia takut jabatannya itu diambil oleh orang lain, mungkin karena sudah habis masanya atau ada pekerja yang lebih kinerjanya lebih baik. Terima kasih. Sudah ya. Semua kelompoknya sudah presentasi. Terima kasih, semua berjalan baik mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 8 sudah presentasi. Ibu stop screen dulu. Oke, semuanya sudah ya. Terima kasih sudah presentasi. Halo anak-anak. Halo anak-anak. Oke. Bisa terakses ya suaranya? Sudah. Selanjutnya nanti akan ada tugas kelompok. Setelah tadi tugas kelompok, kita akan lanjut di tugas individu. Ibu akan mengirimkan nanti filenya di WhatsApp group. Nanti kalian bisa buka. Dan Ibu akan menyediakan juga Google Drive-nya untuk kalian. Nanti bisa mendownload baik dari PPT-nya ataupun tugas mandiri. Ibu kirimkan sekarang.
Nanti Bu juga akan kirimkan di WhatsApp group. Oke, di sini ya, nanti kalian bisa akses sendiri untuk linknya, dan tidak perlu khawatir, nanti Ibu juga akan kirim lagi di WhatsApp group. Pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, kita sudah belajar apa saja nih hari ini? Bisa disampaikan simpulannya dari siapa? Monggo, Ibu persilahkan. Ya, tidak ada yang mau menyampaikan, malu-malu sepertinya ya. Ibu akan coba tunjuk lagi deh. Kalian tuh malu-malu ya. Apa nih? Desi. Ayo Desi, kamu jangan senyum-senyum aja Desi. Halo Desi. Ibu, suara saya terdengar tidak ya? Terdengar jelas sekali ini. Bisa Baik, tadi seingat saya kita bersama-sama belajar mengenai struktur teks anekdot yang ada abstraksi, kemudian orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Dari yang lain ada yang mau menambahkan satu lagi? Saya, Bu. Boleh, silakan. Tadi kebahasaan dari teks anekdot yaitu menyatakan peristiwa masa lalu, menggunakan kata hubung waktu, kata kerja aksi, kalimat perintah, dan kata seru. Terima kasih, tepat sekali. Jadi sudah disampaikan kedua teman kalian ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai struktur dan juga aspek kebahasaan. Nanti untuk penguatannya kalian bisa kerjakan ini penugasan, kemudian penguatan kalian bisa baca kembali di LKS ataupun di buku paket kalian masing-masing. Sampai di sini, apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan dari materi tadi? Ya, Erlita, tidak ada ya? Dari Nurulita, sudah cukup jelas? Ibu, cukup. Oke, sudah cukup jelas tadi karena sudah dijelaskan oleh kedua teman dan juga ada presentasi juga. Ibu harap sudah semakin jelas. Ibu akan kirimkan untuk refleksi. Nanti kalian bisa isi setelah kelas, silahkan diisi atau nanti pas sekarang juga boleh. Pembelajaran hari ini cukup sekian, refleksinya jangan lupa dibaca kembali. Silahkan kalian berikan reaction dengan yang ada di Zoom sini. Ini aja reaksinya mengenai pembelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih Erlita. Terima kasih Nabila dan yang lain juga terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Kalian tetap di rumah, jangan kemana-mana karena masih COVID, masih pandemi. Salam sehat untuk kalian semua. Hari ini kita cukupkan sekian. Minggu depan kita akan belajar materi baru dengan cara bagaimana kita membuat teks anekdot. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Jaga kesehatan ya.